Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, insyaallah taala malam hari ini akan kita bahas kitab sifat salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka'annaka taraha. Sifat salatnya Nabi dari takbir sampai salam seakan-akan engkau melihat salat beliau. Buku yang kita jadikan rujukan adalah sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Muhaddits Abu Abdurrahman Muhammad ibn Hajj Nuh ibn Najati Al-Albani, atau yang dikenal dengan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita membahas kitab ini, kiranya kita perlu sedikit mengenal Syekh Al-Albani. Nama beliau tentu sudah tidak asing lagi di tengah telinga kaum muslimin, terutama para pelajar yang bersinggungan dengan ilmu hadis. Karena karya-karya Syekh begitu banyak, terutama dalam bidang hadis. Beliau lahir di sebuah kota namanya An-Ashqudarah. Agak susah menyebutnya. Ibu kota dulu dari negeri Albania. Beliau lahir di sana pada tahun 1333 Hijriah atau 1914 Masehi. 1914 Masehi. Di beliau bukan ulama mutaqaddimin, tapi ulama kontemporer. Beliau menjalani kehidupan seperti layaknya keluarga. Namun kelebihan dari keluarga Syekh adalah ayahanda beliau adalah seorang ulama. Ya. Ayahanda beliau yang bernama Nuh bin Najati itu ulama bermadzhab Hanafi. Sehingga banyak ilmu yang diajarkan oleh ayahanda beliau kepada Syekh. Dan beliau pun belajar kepada banyak guru di lingkungan tinggal beliau, dan beliau banyak terpengaruh dengan bacaan-bacaan karya tulis Muhammad Rashid Ridho di majalah Al-Manar. Itulah awal mula beliau tertarik dengan ilmu hadis, karena
beberapa pembahasan hadis beliau ikuti, dan itu membuat beliau tertarik mendalami ilmu hadis. Di antara gurunya adalah teman dari ayahanda beliau, Muhammad Sa'id Al-Burhani. Dari beliau mempelajari fiqih madhab Hanafi dari kitab Maraqil Fallah dan kitab Syudhurudz Dzahab. Ini kitab fiqih dalam madhab Hanafi, dan beberapa kitab nahwu dan balaghah, sastra Arab. Beliau juga punya guru yang beliau bermulazamah kepadanya, yang bernama Muhammad Bahjah Al-Baitari, dan sejumlah guru-guru yang lain yang ada di Albania, sampai kemudian beliau pun sering berkunjung ke tanah haram dan menimba ilmu di sana. Kitab-kitab yang beliau tulis sangat banyak, Pak. Di antaranya yang terkenal adalah silsilah hadis sahihah. Silsilah hadis sahihah. Dan juga silsilah hadis dhaifah. Yang mana beliau berusaha mentakhrij hadis-hadis, dan beliau berijtihad dalam mensahihkan dan mendhaifkan hadis, mana yang menurut ijtihad beliau sahih dan mana yang dhaif. Kemudian kitab Jilbab Al-Mar'ah Al-Muslimah, kitab Ahkamul Janaiz, kemudian sifat salat Nabi yang insyaallah akan kita kaji pada pertemuan kali ini. Kemudian beliau wafat pada tahun 1999 Masehi. Jadi dekat sekali, Pak, dengan zaman kita. Di umur beliau berapa? Wafat 1999, lahir 1914. 85 tahun, Pak, usia beliau. Dan beliau mendapatkan penghargaan dari Malik Faisal dalam bidang hadis. Ya. Masya Allah. Dan murid-murid beliau banyak, di antara yang terkenal Syekh Ali Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi rahimahullah ta'ala, Syekh Masyhur Hasan Al-Salman hafizahullah, Syekh Salim bin Al-Hilali, dan para asatidzah yang masih hidup sampai saat ini, terutama di Yordania, menjadi markas dakwah beliau. Rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Mudah-mudahan Allah ta'ala merahmati Syekh rahimahullah ta'ala. Untuk kitab yang akan kita pelajari adalah kitab Sifat Salat Nabi. Di awal kitab beliau membawakan alasan kenapa beliau menulis kitab ini. Beliau menulis kitab ini dikarenakan buku-buku yang berkaitan dengan sifat salat Nabi itu rata-rata tidak mencakup semua hal hadis yang berkaitan dengan salat. Apalagi dalam buku-buku fikih masyhur biasanya dibahas per bab
Kadang-kadang bahkan tidak membahas dalil karena untuk mempermudah para pelajar, terutama dalam kitab-kitab madhab. Ya. Maka beliau punya keinginan agar mengumpulkan hadis-hadis Nabi dan dibukukan dalam satu kitab. Dikumpulkan hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan salat. Itu yang kemudian menjadi alasan beliau membuat kitab ini, dan beliau goreskan pena menulis kitab sifat salat Nabi dan beliau namakan sifat salat Nabi. Dalam manhaj penulisan beliau rahimahullah, beliau membawakan sejumlah riwayat. Jadi kitab beliau adalah kitab hadis sebetulnya, dan di bawahnya baru ada takhrij dari hadis itu. Bab menghadap kiblat, beliau bawakan dalil-dalilnya. Takhrij, bab sutrah, beliau bawakan, lalu takhrij hadisnya. Jadi tidak seperti buku-buku fikih yang biasanya dibahas secara bab per bab. Bab toharoh, ini sunnahnya, jadi sistematis, tidak. Beliau hanya membawakan hadis-hadis yang berkaitan dengan dalil-dalil dari takbir sampai salam. Ini manhaj beliau dalam menulis hadis. Sebelum kita bahas kitabnya, ada pertanyaan tentang Syekh. Jadi Syekh punya murid, punya guru, Pak. Meskipun beliau punya pekerjaan, sempat memiliki pekerjaan sebagai seorang ahli jam, reparasi jam, dan itu ternyata berpengaruh terhadap ketelitian beliau dalam ilmu hadis. Ya, barangkali antum ada yang senang hobinya otak-atik motor terus jadi ulama, kan bisa aja. Otak-atik apa gitu kan. Barangkali bakatnya di situ ada, berpengaruh. Nah, di awal kitab beliau menyampaikan muqaddimah, dan beliau sedikit banyak menyampaikan nasihat-nasihat para ulama dalam berpegang teguh dengan hadis-hadis Rasulullah. Perkataan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad untuk berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah SAW. Di antaranya adalah ucapan Al-Imam Abu Hanifah, ya, idza sahal hadithu fa huwa madhhabi. Apabila hadis itu sahih, maka itulah madhabku. Ucapan Imam Malik, semua ucapan manusia diterima atau tidak kecuali ucapan pemilik kuburan. Ini sampai menunjuk kepada kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad pun berkata demikian. Ya, dan Imam Syafi'i pun demikian. Jangan kalian taklid kepadaku, jangan taklid kepada Imam Thawri, Al-Auza'i, tapi ambillah ilmu dari mana mereka mengambilnya. Langsung saja kita masuk pada pembahasan kitab ini. Beliau memulai dengan istiqbalul Ka'bah, menghadap ke Ka'bah. Nanti kalau saya jelaskan, antum ada pertanyaan langsung angkat tangan ya. Khawatir di akhir sesi nanti lupa. Kadang-kadang begitu Pak, lupa. Karena Rasulullah SAW idza qama ila salati istaqbala al-Ka'bah fil fardi wan nafli. Adalah Rasulullah SAW apabila beliau salat, beliau menghadap ke Ka'bah, baik salat wajib ataupun salat sunnah. Wa amara sallallahu alaihi wasallam bidzalika, dan Rasulullah menyuruh yang demikian ini. Faqala lil musii salatahu, kepada seorang yang salatnya salah. Hadis yang dikenal dengan hadis musii salatahu ini masyhur, hadis Bukhari Muslim. Ada seorang yang salatnya salah, lalu diajarkan oleh Nabi bagaimana salat yang benar.
Di antara lafaznya adalah idza qumta ila sholati fa asbighil wudu thumma istaqbilil qiblata fakabbir. Apabila engkau berdiri mengerjakan salat, maka sempurnakan wudumu, lalu menghadaplah ke kiblat, fakabbir, lalu bertakbirlah. Jadi ini ada faedah, Pak. Tidak beliau sebutkan, tapi dari segi bahasa, huruf fa, fakabbir, kita terjemahkan dengan lalu, itu yufidu at-ta'qib, yakni segera. Kalau Anda menghadap ke kiblat lalu segera takbir. Itu tidak dinukil oleh para ulama selain daripada takbiratul ihram. Tidak ada anjuran membaca surah Al-Ikhlas, An-Nas. Maka kalau hadis riwayat tidak ada yang menganjurkan usolli fardul maghrib 3 raka'atin mustaqbil kiblati ma'muman lillahi ta'ala dan seterusnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan, ulama Syafi'iyah mutaakhirin pada abad ke-7 dan seterusnya keliru memahami ucapan Imam Syafi'i dalam kitab bahwa beliau berpendapat tidak sah seorang salat kecuali dengan an-nutqu, dengan mengucapkan. Maksud beliau adalah dengan takbiratul ihram, tetapi kemudian dibawa kepada makna mengucapkan lafaz niat. Karena itu Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menyatakan dalam syarah Arba'in An-Nawawiyah yang beliau tulis sendiri, ulama bersepakat bahwa tempat niat itu ada di dalam hati. Jadi yang dilihat adalah hati, Pak. Seandainya antum usolli fardul maghribi padahal solat isya, sah enggak solatnya itu? Yang dilihat adalah hati. Jadi niat itu adalah tempatnya dalam hati. Seorang yang berkeinginan untuk melakukan ibadah, maka dia telah berniat. Kita tidak pungkiri mutaakhirin Syafi'iyah menganjurkan, alasan mereka adalah agar ikrar dengan menggunakan lisan menguatkan apa yang ada di dalam hati. Namun celakanya sebagian kaum muslimin sudah usolli fardul maghribi 3 raka'atin mustaqbilul kiblati ma'muman lillahi, Allahu akbar, batalin lagi, lalu ulangi lagi berkali-kali, ragu terus. Maka hal yang semacam ini adalah was-was yang harus dihindari. Hendaknya seorang mukmin ketika dia menghadap kiblat, sebagaimana sabda Nabi, "Tsumma istaqbilil qiblah", lalu menghadap ke kiblat, fakabbir, lalu fa itu jaraknya tidak lama. Jadi tidak didahului dengan bacaan-bacaan tertentu yang terjadi di tengah kaum muslimin. Ya, kalau Anda berlindung dari godaan syaitan, maka akan baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin binnas. Atau mungkin bisa juga baca surah Al-Baqarah, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Tapi agama ini tidak dibangun dengan ra'yu, dengan pendapat orang. Kenapa demikian? Karena agama itu indah, baik. Semua yang dikaitkan dengan agama akan baik, terlihat baik. Tapi dalam ibadah yang kita butuhkan adalah tuntunan, bukan hanya baik menurut kita, tetapi baik menurut syariat. Apabila Nabi tidak mengajarkan, ya sudah, kita tidak perlu
membuatnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi safar yusalli an-nawafil ala rahilatihi, dan Rasulullah kalau safar beliau salat sunnah di atas kendaraan. Wa yutiru 'alaiha haitsu tawajjahat bihi syarqan aw wa gharban, dan beliau berwitir di atas kendaraan itu sesuai dengan arah, ya, kendaraan pada waktu itu beliau menghadap. Ya, kalau zamannya Nabi menggunakan unta, kuda, keledai, maka kemanapun menghadap maka tidak mengapa. Namun wa kana ahyanan idza arada ay yatatawwa ala naqatihi istaqbala biha al-qiblah. Namun seringnya adalah Nabi SAW apabila beliau melaksanakan solat sunnah di atas kendaraan, beliau menghadap kiblat terlebih dahulu, kemudian takbiratul ihram fakabbar thumma shalla haitsu wajjahahu rikabuhu. Lalu beliau menghadap kemanapun kendaraan itu menghadap. Jadi kalau misalkan kita pakai kendaraan, kiblat kita ke sana, ya menghadap ke sana dulu untuk takbiratul ihram, baru kemudian kendaraan itu menghadap ke manapun, itu sudah tidak jadi masalah. Namun wa kana idza arada ay yusalli al-fariidah nazala fastaqbala al-qiblah. Namun apabila beliau hendak salat wajib, apa yang beliau lakukan? Turun. Beliau turun lalu menghadap ke kiblat. Ya. Sehingga kalau kita bahas buku-buku fikih ulama kontemporer, ulama klasik, rata-rata tidak memperbolehkan solat wajib di atas kendaraan. Ini kita tidak pungkiri, Pak. Bahkan orang yang bisa turun, orang yang solat di atas kendaraan, solat wajib, sebagian ulama mengatakan tidak sah. Ini gimana fikih itu, Pak? Terapkan nggak pada zaman ini? Wallahu a'lam. Karena memang pada zaman dulu kendaraannya adalah kendaraan yang bisa mudah turun. Unta, kuda, parkir dulu, ikat, turun, mudah. Kalau zaman sekarang gimana, Pak? Pesawat bisa turun, kereta tinggal. Seperti itu. Wallahu a'lam. Untuk zaman kita, menurut kaidah-kaidah umum di dalam syariat, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan, Allah tidak menginginkan kesulitan. Sehingga boleh saja Anda sholat di atas kendaraan. Terlebih kalau khawatir waktunya sudah habis. Ya. Udah ditakhir, jamak takhir, udah mau habis, enggak nyampe juga. Ya udah. Ya, salat di atas kendaraan. Takbiratul ihram menghadap ke kiblat. Ya, menghadap ke kiblat, diusahakan menghadap ke kiblat, baru kemudian duduk atau berdiri sesuai dengan kemanapun menghadap kendaraan kita. Jadi masalah-masalah kontemporer kadang berbeda dengan masalah dulu karena tidak terjadi, Pak. Tidak terjadi pada masa dahulu. Wallahu a'lam. Jadi kebiasaan beliau kalau sholat sunnah di atas kendaraan, tapi kalau sholat wajib tuh turun. Nah, ada pertanyaan? Silakan. Adapun wa amma fi salatil khaufi syadid, adapun pada salat khauf yang ada ketakutan yang sangat seperti dalam kondisi perang, maka
faqad sanna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ummatihi ay yusallu rijalan qiyaman ala aqdamihim aw rukbana. Maka Nabi memberikan sunnah bolehnya salat sambil berjalan, berdiri di atas kaki mereka atau berkendara, mustaqbilil qiblah au ghairi mustaqbiliha, baik menghadap ke kiblat ataupun tidak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, hadis ini dikeluarkan Imam Baihaqi, idza ikhtalatu fa innama huwa at-takbir wal isyarah bir ra'si. Kalau sudah berkecamuk perang, maka salat itu hanyalah takbir dan isyarat dengan kepala. Nah, ini diberikan rukhsah, keringanan kalau dalam kondisi perang. Ya. Salah satu rukhsah dalam syariat adalah al-khauf, adanya rasa takut. Jadi takut itu ada nilainya dalam syariat, Pak. Bukan malah ente takut. Makanya ketika ada pandemi Covid, ada tinjauan fikihnya. Seorang yang sholat berjarak itu secara fikih ada tinjauan fikihnya. Ya, tidak sembarangan. Para ulama ketika menelurkan hukum itu ada tinjauan fikihnya. Ini khauf, seperti itu. Nah, dalam kondisi perang boleh, dalam kondisi seperti itu sholat berjalan dengan menggunakan isyarat kepala. Gimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti itu, sambil pegang senjata. Atau dengan kaifiyah sholat khauf yang diajarkan Nabi. Dan kaifiyah sholat khauf banyak, Pak, banyak sekali, lebih dari 10 kaifiyah. Nah, kalau tidak salah lebih dari 10 kaifiyah sholat khauf. Kalau musuhnya di depan bagaimana, kalau musuhnya di belakang bagaimana. Ini ada tata cara sifat salat khauf. Tapi kalau sulit dihindari, kalau sudah berkecamuk, maka boleh menggunakan isyarat. Naam, wa qala Jabir radhiyallahu anhu, berkata Jabir bin Abdullah, kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi masiratin aw sariyah fa asabana ghaimun. Kata Jabir bin Abdullah, kami pernah dalam sebuah perjalanan atau sebuah misi sariyah. Fa asabana ghaimun, lalu kami tertutupi dengan awan sehingga tidak bisa melihat. Fataharraina wa ikhtalafna fil qiblah, lalu kami kebingungan dan kami berselisih dalam mencari arah kiblat. Fasalla kullu rajulin minna ala hiddah, maka setiap dari kami salat sesuai dengan apa yang dia yakini. Faja'ala ahaduna yakhutu baina yadayhi lina'lama amkinatana, maka salah seorang dari kami memberi tanda, Pak, agar kita tahu tempat salat kita itu ngadep kemana. Karena berbeda. Menurut saya sana, menurut sana, yaudah. Yang yakin ke arah sana silakan ke arah sana. Yang yakin ke arah sana, yakin ke arah sana. Karena kalau sholat malam, sholat maghrib, isya, gelap, apalagi di tengah padang pasir, tidak ada bintang, bingung, Pak, ngadepnya kemana ini, kiblatnya kemana. Kan bintang itu termasuk untuk menunjukkan arah. Ada bintang modelnya seperti layang-layang, Pak. Itu arah mana, Pak? Nggak tahu. Maklum antum bukan pelaut ya. Arah selatan. Ya. Saya dulu waktu kecil kalau malam-malam nyari jangkrik, Pak, sampai tengah malam bingung. Oh, selatan. Itu jadi patokan, Pak. Ya, jadi patokan. Tapi kalau gelap nggak ada, bingung. Sehingga para sahabat sholat, ya zahirnya ini malam ini, sehingga mereka bingung. Yang yakin ngadep sana ya sudah, akhirnya dikasih tanda. Yang yakin ke arah sana dikasih tanda. Falamma asbahna nadhurnahu, tatkala sudah pagi kita melihat.
fa idza nahnu shalaina ala ghairil qiblah, ternyata kami ini tidak salat menghadap kiblat, jadi enggak salat menghadap kiblat. Fadzakarna dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kami menyampaikan itu kepada Nabi. Falam ya'murna bil i'adah, beliau tidak menyuruh untuk mengulangi. Berarti kalau orang sudah mencari tahu kiblatnya mana, berusaha, lalu dia sholat, selesai sholatnya tetap sah, insyaallah taala. Dalam redaksi yang lain, Pak, ada sebagian sahabat yang mengulang karena merasa, sholat saya berarti salah, akhirnya diqadha. Setelah itu maka Nabi menyampaikan kepada yang tidak mengulang salat, asabtas sunnah, kamu sesuai sunnah. Kepada yang mengulang, ya, laka ajran, kamu mendapatkan dua pahala. Ya. Pertanyaannya, mana yang benar nih, Pak? Mana yang akan kita ikuti? Sesuai sunnah atau dapat dua pahala? Mana yang lebih baik? Para ulama berbeda pandangan. Wallahu a'lam, yang lebih tepat adalah sesuai sunnah. Tapi yang menarik, Nabi SAW tidak menyalahkan sebagian kepada sebagian yang lain, karena memang mereka telah berusaha ijtihad ini ijtihad juz'i, fardi, bukan ijtihad ulama, bukan ijtihad masing-masing dari kaum muslimin. Ya, jadi antum misalkan pergi kemana, sudah berusaha nyari tahu, ya, bingung, lalu datang waktu sholat, sudah sholat saja sesuai dengan keyakinan, ternyata salah, maka insya Allah sudah cukup sholat itu. Karena itulah turun ayat, ya, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, dalam surah Al-Baqarah, ya, ayat 115. Dimanapun kalian menghadap, maka di situ adalah wajah Allah, yakni tidak jadi masalah kalian menghadap kemanapun. Dan dulu Rasulullah SAW salat menghadap Baitul Maqdis, ke Baitul Maqdis, ke arah, berarti mana? Arah utara, Pak, ke arah Baitul Maqdis. Karena salat diwajibkan, ya, pada tahun ke-10, 2 tahun lebih, hampir 3 tahun, baru kemudian beliau hijrah ke Madinah, masih menghadap ke arah utara. Masih menghadap ke arah utara. Jadi sekitar 3 tahun, Pak. Lalu pada suatu malam turun ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 144, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami melihat wajahmu selalu menghadap ke langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka kami palingkan wajahmu ke arah kiblat yang kamu inginkan. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjid Al-Haram. Tatkala ayat itu turun, ya, Nabi yang salat di Masjid, ya, Nabawi, kemudian ada sahabat yang menyampaikan, karena turunnya malam, ada sahabat menyampaikan ke masjid yang lain, kepada sahabat yang lain, sedangkan mereka posisi sholat subuh itu menghadap ke Masjidil Aqsa, ke arah utara. Ketika dikabarkan oleh sahabat ini, satu orang, bahwa telah turun kepada Nabi malam ini telah diperintahkan menghadap ke Ka'bah, maka mereka kemudian muter ke arah selatan 180 derajat, ya. Maka kemudian masjid itu dikenal dengan nama Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain, yakni 2 kiblat yang menjadi saksi
beberapa sahabat yang salat di situ dan menghadap dua kiblat dalam satu salat. Dan salatnya tetap sah meskipun bergerak. Ini menunjukkan bahwa gerakan di dalam salat itu tidak semuanya tercela. Ada gerakan yang untuk maslahat salat, ada gerakan yang sia-sia. Kalau gerakan yang sia-sia ini yang harus dihindari, Pak. Ya, para ulama berbeda pandangan. Apakah ada batasnya? Dalam mazhab Syafi'i 3 berturut-turut, maka itu sudah dinilai banyak. 3 gerakan mutawaliyah. Ada dalilnya nggak? Ada. Cuman kalau 3 itu udah banyak, jamak. Misalkan ada orang sholat, nah itu 3 kali berturut-turut dalam mazhab Syafi'i batal, meskipun tidak ada secara spesifik dalilnya. Tapi itu sudah banyak bagi. Tapi mazhab jumhur melihat kepada apakah dia sholat itu khusyuk atau tidak. Terlihat sholat itu masih sholat atau main. Kadang-kadang ada orang, Pak, sholat itu kayak main-main. Cetak cetuk ya kan? Ini aja udah 10 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, belum ini telinga yang atas. Maka kalau dia terlihat banyak sekali gerakannya, salatnya tidak sah. Ya, ini yang perlu kita sampaikan kepada kaum muslimin. Jangan bermain-main. Ya. Kadang kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah dalam kondisi yang tenang. Ya, ayat itu turun, Pak, kepada Nabi SAW. Dulu awal mula salat itu boleh ngobrol, Pak. Awal mula. Ini perlu antum mengetahui. Awal mula salat para sahabat itu masih bisa ngobrol. Ya. Tapi kemudian dilarang oleh Allah Ta'ala, wa qumu lillahi qanitin. Dimansuh hukumnya hingga saat ini tidak boleh kita ngobrol dalam salat. Ya, maka hindari berbuat yang sia-sia di dalam salat. Tapi kalau itu gerakan yang bermaslahat untuk salat, seperti saf depannya kosong karena batal keluar, maka yang di belakang boleh maju untuk masuk. Atau ada handphone yang ringtone-nya bunyi, ya, dangdut lagi. Ya. Enggak dimati-matiin sampai selesai. Begitu mau salam selesai, kan kesel, Pak, ya. Enggak apa-apa, ambil handphonenya yang cepet, matiin, tek. Ya, kalau ada yang telepon, ambil, matiin, jangan dijawab. Bentar dulu, aneh lagi sholat. Ya, itu batal. Ya. Nah, Allahu a'lam. Ya. Ada pertanyaan? Atau azan dulu? Belum, 1 menit lagi. Al-qiyam, berdiri, dan ini merupakan rukun di dalam salat. Orang yang mampu untuk berdiri, maka berdiri itu termasuk rukun. Wa qumu lillahi qanitin, berdirilah kalian menghadap Allah dalam kondisi yang tenang. Nah, kecuali apabila Anda sedang sakit atau sulit untuk berdiri, maka boleh duduk. Wa sallallahu alaihi wasallam fi maradi mautihi jalisan, dan beliau sallallahu alaihi wasallam salat pada saat sakit menjelang kematian beliau, wafatnya beliau salat dalam kondisi duduk. Bahkan ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mengimami sahabat dalam kondisi sakit, sahabat berdiri, Pak, di belakang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat untuk duduk. Jadi kalau imamnya itu duduk, makmumnya duduk. Yang aneh, imamnya duduk ngambil imam yang lain terus makmumnya berdiri, kayak di Indramayu itu kemarin, Pak. Di Indramayu kemarin, Pak, yang lagi ramai itu fikihnya aneh sekali. Wallahu a'lam bishawab. Nanti mungkin ada ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Qala al-muallif rahimahullahu taala al-qiyam, berdiri. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqifu qiyaman qa'iman fil fardhi wat tatawwu' i'timarun biqaulihi ta'ala wa qumu lillahi qanitin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat dengan berdiri, baik pada salat fardu wajib ataupun tatawwu, salat sunnah, dalam rangka mengamalkan firman Allah Ta'ala wa qumu lillahi qanitin, yakni ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 238, hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, jagalah oleh kalian salat dan jagalah salat al-wusta. Dalam hadis disebutkan salat wusta adalah salat al-asr. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah dalam keadaan tenang. Qunut itu yakni tenang. Dan Nabi SAW pernah salat dalam kondisi duduk, maka sahabat yang di belakang dalam kondisi berdiri, Nabi memberikan isyarat untuk duduk. Setelah selesai salat, beliau menyampaikan, in kittum anifan la taf'aluna fi'la faris war rum, hampir-hampir kalian tadi akan melakukan apa yang dilakukan oleh orang Romawi dan Persia dan Romawi. Yaqumuna ala mulukihim, mereka berdiri di hadapan para rajanya. Wahum qu'ud, padahal rajanya itu duduk. Fala taf'alu, jangan kalian kerjakan. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, hanyalah dijadikan imam itu untuk diikuti. Fa idza raka'a farka'u, kalau imam itu ruku' maka rukuklah. Wa idza rafa'a farfa'u, kalau dia mengangkat kepalanya maka angkatlah. Wa idza shalla jalisan, kalau imam itu salat dalam kondisi duduk, fa sallu julusan ajma'un, maka salat dalam kondisi duduk. Jadi imam kalau imamnya duduk, makmumnya duduk. Adapun yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau, hampir di mana beliau tidak bisa bangkit, beliau siuman, lalu berwudu, lalu pingsan lagi. Setelahnya beliau meminta Abu Bakar untuk menjadi imam. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengimami sahabat dalam kondisi berdiri. Sahabat pun di belakang menjadi makmum Abu Bakar dalam kondisi berdiri. Setelah Rasulullah SAW siuman, ini para sahabat sedang salat, maka Rasulullah SAW didatangkan, lalu beliau duduk. Nah, karena Rasulullah nggak mungkin jadi makmum, karena beliau adalah imam bagi seluruh kaum muslim, maka beliau menjadi imam, Abu Bakar menjadi makmum Rasulullah, dan sahabat menjadi makmumnya Abu Bakar. Tapi fikih ini adalah fikih di mana sahabat sejak awal sholat menjadi makmum siapa? Abu Bakar, yang dalam kondisi berdiri. Dalam kondisi berdiri, bukan dari awal sholat sudah duduk terus milih wakil imam. Seperti tadi yang saya singgung sedikit di Indramayu, itu kan dari awal, Pak. Dari awal imamnya duduk, belakangnya berdiri, belakangnya berdiri lagi. Ini fikihnya aneh, Pak. Fikihnya aneh. Jadi berbeda kasus dengan Abu Bakar. Abu Bakar itu sudah sholat dengan Abu Bakar dalam kondisi berdiri, Rasulullah datang. Jadi kalau sejak awal imamnya berdiri, maka makmum berdiri. Kalau sejak awal imamnya duduk, makmum duduk. Itu fikihnya seperti itu. Tapi kalau yang di Indramayu itu sejak awal imamnya duduk, yang makmumnya
berdiri, malah dilarang oleh Nabi SAW. Jangan kalian lakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Persia dan Romawi. Mereka berdiri sedangkan rajanya duduk. Nah, belum lagi apa yang mereka lakukan, kaum wanita di tengah kaum laki-laki. Ini pun aneh lagi fikihnya, ya. Apalagi dengan terang-terangan madhabnya adalah madhabnya gimana madhab? Apa yang diijtihadkan dalam fikih tidak ada. Ini agamanya kacau, Pak. Agama itu tidak bisa buat mainan, Pak. Madhab, ulama madhab, a'immah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Ahmad, Abu Hanifah, Imam Bukhari, madhab. Ya. Sedangkan orang madhabnya madhab aneh sekali, Pak. Ya. Bagaimana mungkin membuat negara Islam kalau agamanya sendiri dia otak-atik menggunakan ra'yu? Ya, kacau semua. Ya. Nasallahu salamal afiyah. Nasallahu salamal afiyah. Kemudian salatul maridi jalisan, salatnya orang yang sakit dalam kondisi duduk. Wa qala Imran bin Husain radhiyallahu anhu, berkata Imran bin Husain sahabat, kanat bi bawasir, aku punya bawasir. Bawasir itu apa? Sakit, mohon maaf, di dubur, sehingga kalau duduk tuh sakit, ketekan sakit. Ini menimpa Imran bin Husain. Diceritakan Imam Syafi'i pun sebelum wafat beliau terkena penyakit ini, bawasir. Fasa'altu Rasulullah, maka Imran bertanya kepada Rasulullah, faqala, lalu Nabi menjawab, salli qa'iman, salatlah kamu dalam kondisi berdiri, fa illam tastati' fa qa'idan, kalau kamu tidak mampu maka duduk, fa illam tastati' fa 'ala jambin, kalau tidak mampu maka berbaring. Bisa berbaring ke arah kiblat. Kalau kita kiblatnya ke barat, maka kepalanya diangkat menghadap ke kiblat, atau kalau memang sudah miring ke selatan dan utara, maka dihadapkan wajahnya ke arah kiblat. Ya. Nah, dan beliau mengatakan, man shalla qa'iman fahuwa afdal, siapa yang salat dalam kondisi berdiri itu yang lebih baik. Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im, siapa yang salat dalam kondisi duduk maka setengah pahalanya dari orang yang berdiri. Wa man shalla na'iman yakni muttaji'an, siapa yang salat dalam kondisi berbaring, falahu nisfu ajril qa'id, maka dia mendapatkan setengah dari pahala orang yang duduk. Ya. Wallahu a'lam. Demikian disampaikan Nabi SAW. Tapi di hadis yang lain Nabi menyampaikan, idza maridal 'abdu, kalau seorang hamba sakit, au safara, atau dia safar, kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahiha, maka pahalanya tetap ditulis sebagaimana dia mukim dan sehat. Wallahu a'lam. Kalau memang salat itu sulit untuk berdiri dan sakit itu sangat, dan dia tidak bisa memaksanya dalam kondisi yang seperti itu, mudah-mudahan dia tetap mendapatkan pahala berdiri. Yang pasti pahala berdiri itu memiliki pahala lebih besar daripada pahala duduk. Nah, barangkali ada pertanyaan dari jemaah, silakan. Ada yang bertanya? As-salatu fis safinah, salat di atas kapal. Wasu'ila sallallahu alaihi wasallam 'ani salati fis safinah, beliau ditanya tentang salat di atas kapal. Ya, kalau kapalnya besar mungkin enggak tenggelam.
Mungkin ini kapal-kapal yang kecil, Pak. Apa bahasa kita? Sampan. Salli fiha qa'iman illa anta khafal gharq. Salatlah kamu dalam kondisi berdiri kecuali kamu takut tenggelam. Mungkin dengan sampan yang kecil Anda berlayar mencari ikan, ya, ikan dengan panjingan. Di tempat saya namanya miang ya. Antum ini bukan pelaut lagi. Cari ikan dengan sampan kecil, ya, kalau berdiri takut goyang, takut jatuh ke laut, maka boleh solat dalam kondisi duduk. Walamma asanna sallallahu alaihi wasallam wa kabura, tatkala Nabi sudah sepuh dan beliau sudah tua, ittakhadha amudan fi musallahu ya'tamidu alaih, beliau mengambil sandaran untuk bisa nyandar dengan itu. Jadi boleh, Pak, ya, kalau Anda masih pengen berdiri daripada duduk terus, boleh dengan tongkat sehingga membantu dalam berdiri. Bagaimana kalau salat malam, salat sunnah, qiyamul lail, bolehkah dengan duduk? Nah, ini ada fikihnya lagi, Pak. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli lailan tawilan qa'ima. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau biasa salat malam dengan panjang. Wa lailan tawilan qa'ida, beliau berdiri, dan kadang juga beliau duduk. Kadang beliau berdiri, kadang beliau duduk. Wa kana ahyanan yusalli jalisan fayaqra'u wa huwa jalisun. Kadang beliau salat dalam kondisi duduk dan membaca ayat dalam kondisi duduk. Fa idza baqiya min qira'atihi qadra ma yakunu 30 aw 40 ayatan. Kalau sudah tersisa bacaannya sekira 30 atau 40 ayat, qama, beliau berdiri. Fa qara'aha wa huwa qa'imun, lalu beliau membacanya dalam kondisi berdiri. Tsumma raka'a wa sajada, lalu beliau ruku' dan sujud. Tsumma yasna'u fir rak'ati tsaniyah mithla dzalik, lalu beliau melakukan yang demikian ini pada rakaat kedua, ya, dengan cara yang sama. Jadi boleh, Pak. Misal antum qiyamul lail pengen baca yang agak panjang, ya, awal takbiratul ihram Anda berdiri, Allahu Akbar. Setelah itu, karena kalau lama itu kaki nggak kuat, capek, lalu duduk. Nah, kalau kira-kira sudah mau selesai ayatnya, berdiri lagi, ya, berdiri lagi, sehingga kemudian ruku' dalam kondisi berdiri, ya, tidak berdiri, lalu kemudian sujud. Nah, ini boleh, Pak, terutama qiyamul lail, ya. Nah, sehingga dari sini para ulama membahas apakah berdiri itu rukun dalam salat sunnah dan wajib, ataukah wajib dalam salat wajib dan sunnah dalam salat sunnah, ya. Dan wallahu a'lam itu yang terbaik. Pendapat yang kedua, salat sunnah itu boleh dalam kondisi duduk, namun seyogianya bagi kaum muslimin yang salat rawatib tetap berdiri, ya, hanya qiyamul lail, dan itu yang dipraktikkan Nabi, qiyamul lail saja, ya. Nah, ada pertanyaan? Silakan. Wajahnya saja dan takbir, atau menghadap sebadan, sekaki, setangannya semuanya dihadapkan ke kiblat baru dia bertakbir. Terus yang kedua, Ustaz, terkait dengan rukun menghadap kiblat dan berdiri, mana yang lebih afdol? Apakah kita berdiri pada salat wajib tapi tidak menghadap kiblat, atau kita menghadap kiblat tapi tidak dilakukan secara duduk? Ustaz, ketika kita misalnya di kereta
kereta ada yang bisa berdiri tapi dia nggak menghadap kiblat karena dia berbelok-belok, atau kita usahakan menghadap kiblat tapi dalam keadaan duduk, mana yang lebih afdal? Nah, insyaallah. Iya, pertanyaan pertama adalah apakah menghadap ke kiblat itu hanyalah wajah ataukah tangan juga atau kaki juga? Semuanya, Pak. Jadi wajah kita menghadap ke kiblat, ketika takbiratul ihram telapak tangan kita hadapkan ke kiblat. Yang benar tuh begini, Pak. Allahu Akbar, atau setinggi telinga. Jangan. Ada yang begitu ya? Nah, kalau takbir tuh begini, Pak. Allah menghadapkan telapak tangannya ke arah kiblat. Jangan begini, ada yang begini bukan? Ada yang maka ketika takbir menghadap ke kiblat. Kemudian posisi kaki itu dihadapkan ke kiblat. Ujung jari kaki itu menghadap ke kiblat, jangan ke samping. Ya. Arahkan ke kiblat meskipun kaki itu berbeda-beda. Ada yang kakinya lurus, ada yang kakinya di depannya lebih lebar gitu. Tapi usahakan tetap menghadap ke arah kiblat, ke arah kiblat semuanya, Pak. Ya, jadi semuanya. Untuk shaf maka diluruskan dengan tumit. Ujung tumit, jangan dengan kaki depan. Kalau kaki depan diluruskan nanti tidak sama, tidak lurus. Yang diluruskan itu bagian belakangnya sehingga akan rata. Ya. Dan kalau bisa dirapatkan tidak harus sampai ketekan-tekan, tapi dirapatkan. Ya. Dan ini yang dilakukan Nabi SAW sesekali beliau ya ketika salat beliau rapikan seperti merapikan pasukan. Ya. Ada sahabat yang dadanya lebih maju lalu dimundurkan Nabi. Ya. Seperti itu. Ya. Wallahu a'lam. Jadi menghadap ke kiblat semuanya. Kemudian yang kedua tadi berkaitan dengan berdiri dan menghadap kiblat, apakah lebih afdal daripada menghadapnya saja? Dalam masalah rukun, karena berdiri itu rukun, menghadap ke kiblat itu termasuk rukun, maka selama rukun itu bisa dilakukan, maka lakukan semua. Lakukan semua. Jika tidak bisa, maka lakukan kadar yang masih bisa dilakukan. Misalkan Anda dengan berkendara, saya masih bisa kira-kira kiblat, karena mataharinya itu sebelah situ, berarti kiblatnya masih sebelah sana. Karena sekarang masih jam 9 pagi, matahari sini, berarti akan ke sana. Berarti kiblatnya baratnya sana. Saya ngadep ke sana. Kalau bisa. Kalau tidak bisa, harus memilih antara berdiri dan menghadap kiblat, mana yang lebih kuat secara rukun. Secara rukun yang lebih kuat adalah berdiri. Yang lebih kuat adalah berdiri. Kenapa? Karena ayat-ayat berdiri diperintahkan oleh Allah, wa qumu lillahi qanitin. Ya. Namun dalam kondisi perjalanan menghadap kiblat itu sulit, kadang sulit, dan Nabi pun memberikan rukhsah dalam salat sunnah. Ya, terkadang beliau menghadap kemanapun kendaraan beliau menghadap. Ala kulli hal, sebisa mungkin Anda berdiri dan menghadap kiblat semampunya, sebisa mungkin. Fattaqullaha mastata'tum. Karena itu ini sebagai perhatian kepada kaum muslimin, ya. Kalau antum di kendaraan, di pesawat masih memungkinkan berdiri, berdirilah. Kalau Anda di kereta masih memungkinkan berdiri, berdirilah. Karena dalam berdiri ada banyak rukun. Satu rukun berdiri itu sendiri, kemudian ruku. Ruku itu asalnya berdiri apa duduk? Ruku itu berdiri.
I'tidal sami Allahu liman hamidah dilakukan dalam kondisi duduk atau berdiri. Jadi ada 3, Pak. Bahkan membaca Al-Fatihah pun kondisi aslinya adalah dalam kondisi berdiri. Sehingga paling tidak ada 3 yang dilakukan ketika berdiri. Nah, kalau Anda dari awal sudah duduk, hilang rukun-rukun yang lain. Ya, misalkan antum di kereta masih bisa berdiri, berdirilah. Jangan langsung sholat dalam kondisi duduk. Ya. Nanti kalau mau mau sujud baru duduk. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Ustaz, beberapa kali akan lihat dari sosial media di entah itu Mekah atau Madinah, banyak orang-orang Arab itu sholat di samping kendaraannya, sampai pemerintahnya pun menyediakan kayak semacam kabin kalau ditarik jadi sejadah. Yang jadi pertanyaan saya di sini, apakah mereka nggak bisa nyari masjid atau musola ya, ketimbang harus sholat di tengah pinggir jalan seperti itu? Atau itu saja yang jadi pertanyaan. Kalau di kita kan dengan mudahnya 200 meter ada musola, ada masjid gitu. Kenapa mereka tidak melakukan hal seperti itu, malah lebih memilih sholat di pinggir jalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditanya mengapa, saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Ya. Wallahu a'lam kenapa mereka sholat di pinggir jalan. Tapi mungkin saja mereka ingin mencari awal waktu. Begitu azan langsung sholat. Mungkin nggak ada masjid sehingga mereka turun dari kendaraan dan gelar sajadah, ya, langsung sholat di awal waktu. Ya, mungkin itu alasannya. Mungkin mereka ingin sholat di awal waktu. Ya, meskipun kalau seandainya mereka menundanya sehingga mendapatkan masjid itu pun tidak mengapa, karena sholat itu kewajibannya adalah kewajiban yang muwassa'. Ada rentang waktu yang bisa digunakan Anda untuk sholat. Bahkan Jibril alaihi salam mengajarkan kepada Nabi, ya, sholat di awal waktu. Di momen yang lain Nabi sudah menunggu, Jibril nggak datang. Jibril datang di akhir waktu, sholat duhurnya di akhir waktu. Artinya dalam kondisi tertentu kita sulit sholat di awal waktu, ya, maka lebih baik sholat di masjid meskipun agak telat sedikit daripada sholatnya di atas kendaraan. Ya. Tapi kalau memang boleh memilih, ya misalkan kita di jalan tol kemudian macet, kayaknya sholat asar juga kalau di jamak akan masuk waktu maghrib, maka kalau bisa gelar sajadah di pinggir jalan atau sholat di pinggir jalan, silakan sholat di pinggir jalan. Karena sholat dimanapun itu diperbolehkan. Semua yang ada di muka bumi masjid kecuali al-maqbarah wal hammam, kecuali kuburan dan kamar mandi. Wallahu a'lam. Mungkin alasannya mereka ingin sholat di awal waktu. Dan mungkin juga masjidnya berjauhan, tidak seperti kita. Satu komplek ada masjid, ada musola. Ya. Kadang-kadang satu komplek dengan komplek yang lain berdekatan, yang kini punya masjid, sampingnya punya masjid, cuman beda komplek, ya. Seperti itu. Ya. Alhamdulillah kita banyak masjid. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Lanjut. As-salatu fin ni'ali wal amru biha, salat dengan sandal dan ada perintah dengannya. Wa kana yaqifu hafiyan ahyanan wa mutana'ailan ahyanan.
Dan kadang beliau berdiri dalam kondisi bertelanjang kaki, dan kadang-kadang beliau memakai sendal. Wa abaha dzalika li ummatihi, dan beliau membolehkan yang demikian ini untuk umatnya. Ya. Beliau membolehkan. Wa akada alaihimus salatu wassalam fihi ma ahyanan. Kadang beliau memberikan anjuran. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya, khaliful yahud, selisihilah orang Yahudi, fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim, karena mereka tidak mau solat dengan sendal dan sepatunya. Perhatikan, anjuran ini adalah dalam rangka menyelisihi Yahudi. Sifatnya kadang-kadang. Dan sunnah ini adalah sunnah yang tentu memandang maslahat, asas maslahat. Jika kita di rumah kita bisa melaksanakan ini, maka laksanakan. Tapi kalau di Masjid Al-Hikmah, gimana Pak? Antum pakai sepatu masuk blek. Pakai sendal apalagi habis hujan, becek, ya kotor semua. Ya, maka dalam menerapkan sunnah kita harus hikmah, ya, melihat asas maslahat, ya. Sehingga apa hukumnya? Hukumnya sunnah, tapi terkadang dalam rangka menyelisihi Yahudi, mereka tidak sholat dengan sendal mereka. Dan beliau pernah sholat dalam kondisi memakai sendal karena masjidnya masih berlantaikan pasir, tanah. Maka di tengah sholat beliau melepaskan sendalnya. Maka para sahabat ikut-ikutan melepaskan sendal. Setelah selesai sholat, Nabi bertanya kepada para sahabat, kenapa kalian ma balukum alqaitum ni'alakum, kenapa kalian melepaskan sendal? Qalu ra'ainaka alqaitana 'alaika fa alqaina ni'alana, karena kami melihat engkau melepaskan sendal, kami pun melepaskan sendal. Coba, agamanya sahabat itu seperti itu. Perkara sendal Nabi lepas, ikut lepas. Sendal Pak, sendal. Begitu patuhnya para sahabat. Padahal beliau memberikan alasan, inna Jibril atani fa akhbarani. Jibril tadi datang memberitahukan kepadaku bahwa anna fihi ma qadharan. Bahwa di dalam sendal itu ada najis. Ya. Fa alqaituhuma, lalu aku lepaskan keduanya. Fa idza jaa ahadukum ila al-masjid, apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, wal yanzur fi na'alaihi, dilihat sandalnya. Fa in ra'a fiha qadharan, kalau dia melihat ada kotoran, maka gosok-gosokkan ke tanah dan salat dengan sandal itu. Subhanallah, ada faedah fiqih dari hadis ini tentang seorang yang membawa najis di dalam salat. Ketika Nabi takbiratul ihram, zahirnya Nabi sudah ada najis apa belum? Sudah, karena di tengah salat Nabi ngelepasinnya. Pertanyaan kedua, apakah Nabi mengulang takbiratul ihram atau melanjutkan? Melanjutkan. Itu menunjukkan bahwa ketidaktahuan kita itu dimaafkan. Alhamdulillah. Yang kedua, kalau seandainya kita sudah selesai sholat lalu tahu, oh celana kita ini ada najisnya, bekas kencing atau dikencingin kucing, atau apakah kita mengulang sholat? Tidak. Kalau Nabi dikasih tahu malaikat Jibril, kalau kita nggak dikasih tahu malaikat, ya. Maka alhamdulillah dalam masalah najis ada keringanan. Pertanyaan saya, bagaimana dengan hadas? Antum udah berwudu, jalan ke rumah menuju masjid, kentut. Habis itu lupa. Kalau tadi kentut, masuk ikut sholat aja, sholat isya. Begitu selesai sholat, ingat tadi udah kentut.
Pertanyaannya, sahkah sholat isyanya? Sah tidak? Tidak apa sah? Apa setengah sah setengah tidak? Ini penting, Pak. Kalau dalam najis, ya ada rukhsah. Tapi dalam hadas tidak ada. Tidak ada. Anda harus mengulang. Karena hadas itu sifatnya menghilangkan toharoh. Hadas itu sifatnya menghilangkan toharoh. Kalau najis menghalangi sahnya sholat. Itu bedanya, Pak, hadas dan najis. Hadas itu sifatun hukmiyah. Ketika Anda mengeluarkan air kencing, keluar, itu hadas. Ketika Anda kentut, keluar kentutnya, itu hadas. Ketika Anda berhubungan dengan istri, hadas. Jelas ya? Hadas besar malahan. Itu menghilangkan toharoh. Harus wudu. Kalau hadas besar harus mandi. Tapi kalau najis itu menghalangi sahnya sholat. Antum sudah berwudu, lalu celananya kejatuhan apa, Pak? Tai cicak. Anggaplah, atau baju. Apakah dengan kejatuhan tai cicak itu wudu antum batal atau tidak? Wudunya tidak batal. Cukup dihilangkan tai cicak itu, wudunya tetap ada. Ya, ini perlu kita pahami, ya, bahwa najis itu tidak menghilangkan toharoh, berbeda dengan hadas. Kalau hadas itu menghilangkan toharoh, sehingga orang yang lupa dari hadas tidak dimaafkan, Pak, harus mengqadha. Habis sholat subuh, ikut kajian ba'da subuh sampai sholat suruk, begitu pulang ingat, astagfirullah, Anda belum mandi wajib. Salat subuhnya diulang? Harus diulang, ya, karena belum mandi. Karena itu hadas. Ya. Wallahu a'lam bishawab, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, ini dari kitab Sifat Salatin Nabi. Insyaallah secara berkesinambungan akan kita bahas sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.